الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim wa rawaina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim wa rawaina anil Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi wa huwa ay yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in lil makhluq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina lan ngriwayataken ing kita. Wa rawaina lan ngriwayataken ing kita an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu wa ta'ala anhuma saking Abdullah bin Abbas. Anhuma saking Abdullah bin Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas ing dawu innama yuhfadhur rajulu ala qadri niyyatihi. Innama yuhfadhu angin pastine den reksa. Innama yuhfadhu angin pastini den reksa ar-rajulu sapa wong lanang. Ar-rajulu sapa wong lanang ala qadri niyyatihi ing atasi kira-kirane niyati ar-rajul. Ala qadri niyatihi ing atase kira-kirane niyati rajul wa an ghairihi lan saking sa'liyani Ibnu Abbas wa an ghairihi lan saking sa'liyani Ibnu Abbas innama yu'dhan nasu ala qadri niyatihim. Innama yutu angin pastine den paringi. Innama yutu angin pastine den paringi annasu sapa menungso. Annasu sapa menungso ala qadri niyyatihim ing atasi kira-kirane pira-pira niyati annas. Ala qadri niyyatihim ing atasi kira-kirane pira-pira niyati annas. Wa rawaina lan ngriwayataken ing kita anil Ustadz Abil Qasim saking al Ustadz Abi Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala qala dawu sapa al Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi ing dawu al-ikhlas ifradul haqq. Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas. Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas ifradul haqqi iku ngijikaken Allah. Ifradul haqqi iku ngijikaken Allah. Mensatukan kepada Allah. Fit taati ing dalam taat. Bil qasdi kelawan nejo. Fi taati ing dalam taat bil qasdi kelawan nejo. Wa huwa utawi ifradul haqqi. Wa huwa utawi ifradul haqqi ayyurida iku yen to ngarepaken sapa wong. Wa huwa utawi ifradul haqqi ayyurida iku yen to ngarepaken sapa wong bi taatihi kelawan taati wong. Ayurida iku yen to ngarepaken sapa wong bi taatihi kelawan taate wong menginginkan
at-taqarruba ing parek, at-taqarruba ing peparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in ora suci-suci. Akhara kang liya. Duna syai'in ora suci-suci akhara kang liya. Min tasannuin saking penggawean, li makhlukin maring makhluk. Au iktisabi mahmadatin utawa amrih ngasilaken den puji. Au iktisabi mahmadatin utawa amrih ngasilaken den puji indan nasi ing dalem mungguhe menungso. Indan nasi ing dalem mungguhe menungso. Au mahabbati madhin utawa demen dan elem, senang dipuji. Au mahabbati madhin utawa demen dan elem minal khalqi saking makhluk, ingin dipuji, ingin disanjung oleh makhluk. Au maknan utawa makna, au maknan utawa makna minal ma'ani saking pira-pira makna, minal ma'ani saking pira-pira makna siwat taqarrub kang sakliyane peparek, siwat taqarrubi kang sakliyane peparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Qala dau sapa al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi. Qala dawu sapa Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi ing dawu wa yasihu. Wa yasihu lan sah ayu qala apa yen to den ucapaken. Ayu qal apa yen to den ucapaken apa pengucap al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas. Yang dinamakan ikhlas itu apa? Tasfiyatul fi'li iku bersihaken penggawean. Tasfiyatul fi'li iku bersihaken penggawean, membersihkan semua pekerjaan amaliyah kita, dibersihkan an mulahadatil makhlukin saking ngeliriki pira-pira makhluk. An mulahadatil makhlukin saking ngeliriki piro-piro makhluk, membersihkan amaliyah kita dari pandangan para makhluk. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi lan den riwayataken saking Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, al-ikhlas utawi kang aran ikhlas. Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi iku dadi padhane pira-pira penggaweyane kaula. Istiwa'u af'alil 'abdi iku dadi padhane pira-pira penggaweyane kaula fi dhahiri ing dalem dhahiri wal batini lan batin. Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi iku dadi padhane pira-pira penggaweyane kaula, penggaweyane hamba fi dhahiri ing dalem dhahiri wal batini lan batin. Bahwa di bab yang keempat ini kita masih membahas tentang adab muallimil Quran wa muta'allimi. Adab, akhlak atau tata cara kita sebagai muallim, sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran, atau wa muta'allim atau orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama yang harus diketahui bagi muallimil Quran dan bagi orang yang mempelajari Al-Quran bahwa adalah niat.
bahwa niat itu harus kita tata dengan baik. Yang pertama, niat yang baik itu adalah hanya mencari ridhonya Allah. Sesuai dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengaji Al-Qur'an, mengajari Al-Qur'an, niatnya harus dengan jelas, yaitu hanya niat dengan cara mencari ridho Allah. Tentunya dengan didasari dengan rasa ikhlas. Nah, harus ada niat dan juga ada ikhlas. Sehingga nanti ada penjelasan panjang lebar tentang mengenai masalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Nah, sering kita dengar ikhlas itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama itu adalah niat. Niat yang baik ketika kita untuk belajar Al-Quran. Ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mengajari teman-teman kita Al-Quran. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami tentang masalah niat. Niatlah dengan baik. Karena niat itu adalah ujung tombak amaliyah kita. Sehingga apakah kita hanya mendapatkan pahala atau hanya kita mendapatkan keuntungan di dunia saja. Tuh. Jadi niat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi amaliyah kita. Dan juga ikhlas. Juga seperti itu harus kita tanamkan ketika kita melaksanakan amaliyah apa saja. Karena memang niat itu menurut Ibnu Abbas, ya, beliau menyampaikan innama yuhfadur rajul ala qadri niyatihi, bahwa hendaklah bagi orang laki-laki, ini tidak harus orang laki-laki, perempuan pun juga harus. Hendaklah bagi seorang laki-laki atau perempuan itu harus menjaga terhadap niatnya. Harus sangat, niatnya itu harus baik. Nah, itu niat. Karena kalau sudah niatnya ini baik, maka yang lain amaliyahnya akan baik. Ya. Karena niat itu ibarat pondasi. Ya. Pondasinya bangunan itu sudah kuat, maka bangunan itu tidak akan mudah untuk rapuh. Tapi kalau sudah niatnya ini macam-macam, belajar ilmu macam-macam, maka yang dia dapatkan hanya keuntungan di dunia saja. Nah, jadi seharusnya bagi kita sebagai thalibul ilm harus menata niat dengan baik. Bahkan ada suatu mengatakan man talaba ilman mimma yabtaghi wajhallah ta'ala liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid arfal jannah. Jadi orang yang mencari ilmu, kita, kalian semua mencari ilmu, dan orang yang mencari ilmu itu sebenarnya tujuannya adalah yabtaghi wajhallah, mencari terhadap ridhonya Allah. Sehingga kita nanti kelak berada di akhirat mendapatkan ma'unahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu kita mencari ilmu hanya ingin agar mencari keuntungan di dunia saja, ya, liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tujuannya ingin agar supaya terkenal, ya, agar supaya viral nanti. Lah, ini mencari ilmu juga tujuannya, niatnya ingin menandingi orang lain. Belajar ilmu sehingga ilmu yang kita pelajari itu dihafalkan semua. Hadis dihafalkan semua. Terus kitab-kitab yang lain juga kita hafalkan semua. Ilmu faraid kita hafalkan, ilmu mantiq kita hafalkan, balaghah, nahwu kita hafalkan semua. Tapi ketika kita menghafalkan, niatnya itu salah. Niat ingin, misalnya ingin mematahkan pendapat orang lain, juga ingin riya di hadapan manusia, maka itu hanya mendapatkan keuntungan di akhirat, di dunia saja. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi. Orang yang keinginan melaksanakan amalnya, tujuannya untuk mencari keuntungan akhirat, harsal akhirah,
mencari keuntungan akhirat, kita belajar, kita mengaji, tujuannya hanyalah ingin mencari keuntungan akhirat, maka nazid lahu fi harsi. Maka Allah Ta'ala akan menambah keuntungan itu. Bahkan Allah Ta'ala akan menambah nanti keuntungan yang sangat besar nanti di akhirat. Bukan hanya dia dapatkan keuntungan itu di dunia. Jadi orang yang mencari ilmu seperti kita, kalian semua, niati dengan baik, ya, mencari kepada ridho Allah, maka nanti akan kita diberikan oleh Allah keuntungan yang sangat besar, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bahkan di akhirat itu keuntungannya lebih besar daripada di dunia. Tapi orang yang yuridu sawabad dunya, ingin mencari keuntungan di dunia saja, belajar ilmu, mondok berpuluh tahun, tapi tujuannya hanya ingin viral misalnya, hanya ingin terkenal, ya, itu alim, itu bahasa Arabnya bagus, itu ilmu faraidnya bagus, itu ilmu nahwunya bagus. Hanya tujuannya hanya itu, maka nu'tihi minha, maka Allah Ta'ala akan memberikan bagiannya sedikit, ya. Maka Allah Ta'ala memberikan sedikit bagiannya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia itu tidak akan mendapatkan sedikit pun dari niatnya itu. Nah, artinya apa? Kita harus menjaga niat itu dengan baik. Niat itu adalah nomor satu. Sehingga Abdullah bin Abbas menyampaikan, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Ya. Manusia itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Niatnya itu apa? Mencari ilmu itu niatnya apa? Sampai belajar itu niatnya apa? Sampai menghafalkan Al-Quran itu niatnya apa? Maka niati dengan baik. Kalau kita niat dengan baik, ya, semata-mata ingin mencari ridho Allah, maka nazid lahu fi harsi. Maka Allah Ta'ala akan memberikan bagian yang lebih besar nanti di akhirat. Di dunia akan diberikan keuntungan yang besar oleh Allah, dan di akhirat pun akan diberikan keuntungan yang sangat besar. Itu artinya apa? Niat itu harus kita tanamkan sejak sekarang, sejak dini, karena niat itu adalah termasuk pondasi amaliyah kita. Kalau sudah niatnya baik, sekalipun dipuji oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, kita itu, hati kita tak akan pengaruh. Ya. Sekalipun kita mengerjakan apa saja, bukan li ajlin nas, baik itu untuk di hadapan manusia, tujuannya mengerjakan amaliyahnya hanya untuk manusia atau yang lain, maka hati kalau sudah ikhlas, kalau sudah ada niat yang baik, maka tidak akan pengaruh cacian itu ataupun pujian orang lain. Nah ini, itu adalah niati dengan baik. Ya, orang yang mencari ilmu hanya tujuan liyusiba bihi aradun minad dunya, tujuannya hanya ingin terkenal atau ingin menikmati isi dunia. Orang yang terkenal itu kan akan menjadi kaya, ya. Viral di sosial media, akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Tapi itu hanya keuntungan semata. Jangan sampai menjual ilmunya melewati sosial media, ya. Artinya apa? Tata dengan baik, sekalipun kita berada di perkembangan zaman yang luar biasa, ya, sekalipun kita terkenal, tapi hati kita tetap jangan sampai berubah, ya, jangan sampai hati kita berubah. Ya. Orang yang mencari ilmu tujuannya ingin mencari kenikmatan dunia, maka lam yajid arfal jannah, maka dia itu tidak akan menemukan harumnya surga. Jadi tidak akan menghirup atau mencium harumnya surga. Orang yang mencari ilmu hanya tujuan aradud dunya, ingin menikmati kenikmatan dunia saja seisinya, maka dia itu nanti di akhirat lam yajid arfal jannah, dia itu tidak akan menemukan baunya surga, baunya saja.
bukan surganya. Baunya saja belum ketemu. Ya. Misalnya satu rumah itu ada duren, itu kan baunya satu rumah. Lah, tapi kita tidak menemukan buahnya, cuma baunya saja. Ini tidak, baunya saja tidak tahu, apalagi barang-barangnya. Ya. Ini adalah orang yang mencari ilmu, tujuannya adalah liyusiba bihi aradan minad dunya. Tujuannya hanya ingin mencari kenikmatan dunia. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita mencari ilmu itu ya niati dengan baik, lillahi ta'ala, ya. Li'ila'i kalimatillah. Makanya setiap kita masuk sekolah, setiap memulai pelajaran kita dituntut oleh guru-guru kita untuk mentajdid niat kita, memperbarui niat kita. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Selalu setiap hari kita baca. Tujuannya itu hanya satu, ya. Biar niat kita itu tidak berubah. Ketika kita belajar itu memang betul-betul menegakkan agamanya Allah. Itu adalah niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, itu. Juga dalam Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi hasib. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Orang yang amaliyahnya hanya bertujuan ingin mendapatkan keuntungan di dunia, ya, nutihi minha, Allah Ta'ala akan memberikan sedikit bagiannya dari niatnya itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka sedikit pun nanti di akhirat dia itu tidak akan mendapatkan apa yang dia niati selama berada di dunia. Itu adalah pentingnya niat. Nah, juga disampaikan oleh Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan tentang masalah ikhlas. Nah, sering kita dengar bahwa ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu apa? Ada juga masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Nah, ada merek baju merek Al-Ikhlas. Ya. Ada songkok merek Al-Ikhlas. Nah ini. Jadi sekiranya orang yang pakai biar ikhlas. Ya. Juga sama dengan takwa. Takwa itu adalah imtithalul awamirillah, menjauhkan semua larangan Allah dan juga mengerjakan perintah Allah. Tapi ada merek di situ takwa, ya. Baju merek takwa, ya. Songkok juga ada merek takwa. Ya. Juga sama dengan ikhlas. Ya, takwa juga ada. Masjid at-taqwa. Banyak kan? Ya. Itu. Nah, juga ada al-ikhlas. Makanya Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi menyampaikan ikhlas itu apa? Kok sampai pentingnya ikhlas itu? Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ikhlas. Ya. Kita diperintah oleh Allah menjadi seorang hamba yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah itu. Makanya beliau menyampaikan al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ya. Jadi tujuan melaksanakan ketaatan kepada Allah itu hanya satu yang dia sampaikan, hanya satu yang dia itu inginkan, ya. Yaitu bertujuan hanya kepada Allah. Amaliyah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan itu hanya tujuannya kepada Allah, bukan li ajlin nas, bukan dia itu terpengaruh dengan manusia. Kadang kita mengerjakan amaliyah itu, kadang kita ingin dipuji, ya kan? Ketika dilihat tunangannya misalnya, ya, kita sudah tunangan, nah, terus tunangannya main-main ke rumah kita, terus kita mau sholat, ya. Kadang sholat kita itu tidak sama dengan sebelumnya, ya. Su'ma khusyuk, Allahu Akbar misalnya, ya. Yang awalnya biasa-biasa, tapi berhubung makmumnya itu adalah tunangan kita, ya, atau imamnya itu adalah tunangan kita, maka beda. Lah ini bukan li ajlillah, tapi li ajlin nas. Ya. Kadang kita seperti itu, ini tumbuh riya, ya, itu. Sehingga dia itu ketika ada orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, sholatnya sudah beda, wiritannya sudah beda. Yang awalnya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wis langsung pergi. Ini ndak.
karena yang makmumnya itu adalah tunangannya, ya. Sampai dia wiritannya setengah jam, ya. Sampai lupa, ya. Ini amaliyahnya bukan li ajlillah. Kadang seperti itu kita. Lah ini makanya Bil Qasim Al-Qusyari menceritakan ikhlas itu seperti apa, ya. Kadang kita ketika sholat pun seperti itu, takbirnya sudah bagus, Allahu Akbar, yang biasanya itu biasa-biasa Allahu Akbar misalnya, ya. Itu enggak, karena kita dipandang oleh orang lain, jadi imam masjid Istiqlal misalnya, masjid besar, ya. Sehingga suaranya yang awalnya tidak bagus, akhirnya dibagus-baguskan, akhirnya jelek, ya. Nah itu, ini artinya apa? Kita itu jangan sampai seperti itu, ya. Artinya apa? Kita ya ibadah itu ya tujuannya adalah fit taat kepada Allah, bukan ingin dipuji. Sehingga orang yang ketika yang dia cintai misalnya menjadi makmum, akhirnya tunangannya senang, Masya Allah tunangan saya luar biasa, ya. Sholatnya khusyuk misalnya, ya. Tapi itu cuma khusyuk saja, isinya kosong, ya. Pikirannya, imam yang seperti itu pikirannya hanya di belakang, ya. Semoga yang saya kerjakan ini menjadikan tambah cinta misalnya. Lah ini, jadi hal seperti itu harus kita singkirkan jauh-jauh, ya. Baik ada siapapun, ya. Kadang ada ustadznya, ya, sholatnya sudah beda, ya. Kadang ada pengurus sholatnya sudah beda, yang asalnya sekarban, ya, itu. Jadi ikhlas itu penting. Apa ikhlas itu? Adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Memang yang dia laksanakan taat kepada Allah, memang tujuannya hanya satu, yaitu taat kepada Allah, tidak yang lain, bukan li ajlin nas, ya. Kemudian wa huwa yurida bi ta'ati at-taqarrub, ya. Dan dia itu menginginkan sebab ketaatannya itu tujuannya juga mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Nah ini, kalau kita kan masih ada yang lainnya. Kita ibadah sehingga kita biar dipandang oleh orang tua kita. Kita masih mondok baru pulang, ternyata tahajud kita laksanakan, duha kita lakukan setiap hari, dapat 1 minggu lesoh, ya. Ternyata sudah, ya. Karena awal-awal itu cuma ingin dipandang oleh kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita itu menganggap, Masya Allah, anak saya ini sekarang sudah luar biasa, tahajudnya sudah aktif, subuhnya bahkan sebelum subuh dia sudah bangun, ya. Tapi itu hanya bersifat sementara. Terkadang dapat 1 minggu, sudah, ya kan? 1 minggu sudah, kadang subuhnya sudah agak kesiangan, ya. Kadang tahajudnya bolong-bolong, ya. Dapat 1 bulan pujer, ya. Nah itu. Nah, itu kalau sudah amaliyah kita didasari li ajlin nas. Nah itu. Kadang di depan kedua orang tua kita selalu megang Al-Quran, ya. Bahkan ketika megang HP yang awalnya membuka aplikasi lain, ya, ternyata ketika ketangkap kedua orang tua, kita membuka aplikasi yang di situ isinya Al-Quran. Nah itu. Sehingga orang tuanya, besok akan saya berikan HP yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah itu. Nah, itu berarti amaliyahnya li ajlin nas, ya. Itu. Jadi jangan seperti itu, ya. Biasanya seperti itu, seorang santri seperti itu. Ketika pulangan itu biasanya sok, ya. Yang awalnya biasa, ketika pulangan itu sok. Sholatnya itu yang awalnya biasa-biasa, tapi ketika pulang itu biasanya dibagus-baguskan. Sami Allah misalnya. Ainnya diulangi berapa kali? Aioba misalnya, ya. Sampai dia itu lupa bahwa dirinya itu adalah sholat. Ini memang tergantung dari hatinya seseorang itu. Makanya hati-hati, niat itu penting. Dan juga ikhlas itu penting. Dan orang yang ikhlas itu tujuannya hanya satu, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Nah ini, apa minta sunnu lil makhluk, ya, agar supaya dirinya
dipandang oleh makhluk, ya, au iktisab mahmada indan nas, atau ingin menghasilkan pujian dari manusia. Ini ya, ibadahnya ingin dipuji oleh manusia. Belajar ya. Padahal di pondok itu sekalipun ada jam belajar, terkadang kita masih santai-santai. Dan ketika dia pulang ya, di hadapan orang tua, di hadapan tetangganya, dia masih belajar ternyata ya. Padahal di pondok ini tidak pernah belajar. Belajarnya bolong-bolong, tapi ketika di rumah dia sok belajar ya. Jadi mulai jam 6 dia sudah buka kitab ya. Ya. Buka kitab, dibuka atau kitabnya enggak dibaca ya. Nah, ini sampai siang, sehingga orang tuanya itu menganggap bahwa dirinya itu anaknya itu sudah berubah ya. Anaknya sudah melaksanakan, mungkin ini sudah kebiasaan ketika berada di pesantren ya. Padahal itu semata-mata ingin sesuatu yang lain ya. Itu. Nah, oleh karena itu maka harus kita menata niat yang penting ya. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau yang dia lakukan itu tujuannya ingin dicintai oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, biar namanya terkenal sehingga dia itu sering sedekah misalnya. Ya. Jadi biar terkenal setiap Jumat dia sedekah. Nah, sehingga sedekahnya itu diumumkan. Ya. Si fulan ini bersedekah untuk almarhum sekian juta misalnya. Nah ini, jadi dia melaksanakan sedekah itu tujuannya untuk mahabbati madhin, ingin senang dia itu dipuji oleh orang lain. Nah, yang seperti ini nanti malahu fil akhirati min nasib. Yang seperti ini nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Yang dia inginkan ya hanya di dunia saja. Apa? Ya terkenal, ya sudah terkenal saja. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu. Atau hal-hal yang lain yang di situ memang sifat taqarrub ilallah, yang tidak berkaitan mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah ikhlas. Jadi kita, amaliyah kita, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, belajar kita, mencari ilmu kita, itu hendaklah ditata niatnya dengan baik dan juga ada ikhlas. Ikhlas beramal. Kita membantu orang lain itu bukan tujuannya, jangan sampai tujuan kita ingin dipuji, ingin disanjung ya. Itu. Oleh karena itu maka harus kita tanamkan ikhlas itu sejak dini ya. Juga Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi juga menyampaikan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li al-mulahadzatil makhluk. Ya ini. Jadi ikhlas itu ya memang amaliyah kita itu bersih dari pandangannya makhluk. Ya. Jangan sampai kita amaliyah kita itu hanya bertujuan li ajlin nas. Ya. Bukan hanya dipandang manusia saja. Ya. Jadi amaliyah kita itu harus bersih dari pandangan manusia. Jangan sampai kita mengharapkan pujian dari orang lain. Ya. Yang benar gimana? Harus istiwa fid dhahir wal batin. Ya. Nah, itu. Bahkan di bawahnya ada diceritakan oleh Al-Hudzaifah Al-Masy'ari itu bahwa ikhlas itu menurut beliau istiwa'u af'alil abdi fid dhahir wal batin. Jadi dhahirnya, amaliyahnya dan hatinya ini sama. Ya. Terkadang kita beda. Hatinya itu li ajlin nas. Nah, hatinya itu li ajlin nas, membantu orang itu li ajlin nas agar dirinya terkenal. Tapi secara dohir ya, secara dohir itu sepertinya dia itu li ajlillah. Ini yang yang sangat membedakan. Jadi menurut Syekh Al-Hudzaifah Al-Mar'ashi itu yang dikatakan ikhlas itu gimana? Yaitu istiwa'u af'alil abdi fid dhahir wal batin. Jadi hatinya dan dohirnya ini sama. Ya. Kalau hatinya itu li ajlillah, maka dohirnya pun li ajlillah. Terkadang kita beda. Ya. Kadang hatinya kita, amaliyah kita, misalnya kita sholat, amaliyah kita ya, dohirnya saja sepertinya kita li ajlillah.
Sholat kita khusyuk, sepertinya khusyuk, ya. Kayaknya khusyuk. Tapi dalam hatinya ini beda. Ingin disanjung oleh orang lain, ya. Ingin diambil menantu oleh orang lain, ya. Karena dia itu mempunyai anak yang tampan atau anak yang cantik, sehingga sukma khusyuk. Ya. Tapi secara dohir dia itu li'ajlillah. Secara dohir, secara bentuk dohirnya, sepertinya dia itu adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi dalam hatinya, ya, dia itu ada tujuan yang lain. Ya, yaitu apa? Mahabbah, madah. Yaitu cinta, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Ini. Wa an Dinnun rahimahullah, lan den riwayataken saking Dinnun rahimahullahu taala qala dawu sapa Dinnun. Qala dawu sapa Dinnun, ini tanda-tanda orang-orang yang ikhlas. Ini. Qala dawu sapa Dinnun, qala dawu sapa Dinnun, salasun utawi telu min alamatil ikhlas iku setengah saking pira-pira tetengari ikhlas. Jadi ada 3 tanda untuk menandai bahwa itu orang ikhlas apa bukan. Salasun utawi telu min alamatil ikhlas iku tetep saking pira-pira tetengari ikhlas. Rupane istiwaul madah. Istiwaul madhi rupane dadi padhane den elem. Istiwaul madhi rupane dadi padhane den elem wa damilan den caci. Minal amati saking wong umum, baik dicaci ataupun dipuji oleh orang lain, ini tidak pengaruh. Berarti orang itu sudah melaksanakan amaliyahnya dengan ikhlas. Istiwaul madhi rupane dadi padhane den elem wa damilan den caci minal amati saking wong umum. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amal, lan lali ningali amal. Wanisyanu ru'yatil amal, lan lali ningali amal fil a'mal, dalam pira-pira amal, dalam pira-pira penggawean. Wanisyanu ru'yatil amal, lan lali ningali amal fil a'mal, dalam pira-pira penggawean. Yang ketiga, waqtidau sawabil amal, lan nyuprik ganjarane pira-pira amal. Waqtidau sawabil amal, lan nyuprik ganjarane pira-pira amal fil akhirati, ing dalam akhirat. Nah, bahwa diceritakan dari Dinnun rahimahullahu ta'ala, tanda orang yang ikhlas itu apa? Pertama adalah istiwaul madh wa dhammi minal ammah. Ya. Baik dia itu dicaci ataupun dipuji oleh orang lain, ini tidak terpengaruh apapun. Ya. Jadi coba kita kalau mengerjakan amaliyah, kita dipuji oleh orang lain, kalau kita bangga, berarti amaliyah yang kita kerjakan itu tidak ikhlas. Atau sebaliknya, kalau kita mengerjakan amaliyah, membantu sedekah, mengajar, ya, ternyata kita dicaci maki, ya, kemudian kita sakit hati, berarti yang kita kerjakan itu tidak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu menurut Dinnun ini tandanya adalah sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dipuji, ini tidak terpengaruh. Ya. Tetap dia beramal, tetap dia bersedekah, tetap dia mengajar. Nah ini, tetap dia belajar, tetap dia istiqomah. Sholat malam istiqomah, sholat duha istiqomah. Ya. Sekalipun dipuji tidak terpengaruh. Kadang kita kalau dipuji, ini sangat senang. Nah ini termasuk bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu baik dia itu dipuji ataupun dicaci maki oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, yang penting amaliyah kita baik, bagus, itu sudah cukup. Yang kedua adalah nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Yang kedua, tandanya orang yang ikhlas itu dia itu melupakan semua amal baiknya. Jadi semua amal baiknya itu dia lupakan, tidak mengungkit tentang amaliyah yang kemarin dia lakukan, enggak. Jadi tandanya orang yang ikhlas itu, dia itu sudah melupakan. Ya.
Misalnya yang kemarin sudah melaksanakan kebaikan, sudah kita lupakan. Masalah orang lain yang mengenang itu tidak masalah. Yang penting kita tanamkan dalam hati kita, membuang semua amal-amal baik, ya. Artinya kita sudah melupakan amal yang baik itu. Kita lupakan. Nah, kalau kita masih mengingat, ya, kita mengungkit kepada teman kita bahwa kemarin sudah saya bantu misalnya. Nah, ini berarti amaliyah yang kemarin itu tidak ikhlas. Yang terakhir adalah waqtida'u tsawabil bil amal fil akhirah. Dia itu tidak menuntut atau meminta pahala yang dia kerjakan nanti di akhirat. Nah, masalah nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan pahala, yaitu terserah Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita beramal itu meminta pahala kepada Allah. Nah, artinya apa? Harus ikhlas. Ya. Terkadang kita kan ingin selamat dari api neraka dan ingin menikmati surga. Nah ini. Nanti tingkatan yang tinggi itu memang amaliyah yang kita lakukan, sholat atau ketaatan yang kita lakukan itu tidak meminta pahala kepada Allah nanti di akhirat. Tidak meminta dan tidak menuntut pahala kepada Allah nanti di akhirat. Jadi 3 perkara ini untuk mengetahui atau tanda-tanda orang itu ikhlas. Yang pertama adalah dia sekalipun dicaci maki atau dipuji oleh orang lain, dia tidak pengaruh. Pujian dan caciannya tidak terpengaruh. Yang kedua, tandanya orang yang ikhlas itu melupakan semua amal baiknya. Melupakan semua amal baiknya. Tidak usah diingat. Kemarin sudah sedekah 50 juta. Tahun kemarin sudah kurban. Tidak usah diceritakan kepada orang lain. Nah itu. Yang ketiga adalah waqtida'u tsawabil a'mal fil akhirah. Amaliyah kita itu jangan sampai mengharap atau menuntut pahala dari Allah. Itu adalah tanda-tanda orang yang ikhlas. Dan ini sesuai dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan taat kepada Allah. Tidak mengingat atau melupakan semua amaliyah baik yang dia lakukan. Jangan sampai kita dipuji, ya, kemudian kita sudah berubah. Kita dicaci maki, kemudian kita sakit hati. Makanya imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Jalan luruslah di hadapan Allah menuju kepada Allah wala tubali ahadan. Jangan sampai kita menghiraukan orang lain. Nah, itu imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Tetap lurus di jalan Allah. Sekalipun ada ombak seperti apapun, tetap kita berjalan lurus menuju Allah. Wala tubali ahadan. Dan jangan sampai kita dan juga menghiraukan orang lain. Jangan sampai kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya seperti itu. Jangan tanggapi semua ucapan manusia. Imshi fi tariqillah. Tetap berjalan menuju jalannya Allah. Ibadah, sholat, zakat, puasa terus. Sekalipun ada cacian atau sanjungan dari orang lain, maka fala tubali ahad. Jangan kau hiraukan. Terkadang kalau kita beramal baik, kadang kita dipuji, ya kan? Kita dipuji. Atau sebaliknya, sekalipun kita baik misalnya, ada saja yang mencaci maki. Ya. Jadi bukan hanya orang yang buruk saja yang dicaci maki. Orang yang baik itu juga dibenci. Ya. Buktinya Rasulullah itu sudah insan al-kamil, sudah manusia yang sempurna. Tapi banyak di antara orang-orang yang kafir itu masih tidak suka, benci kepada Rasulullah. Jangankan yang buruk, yang baik pun itu juga akan dicaci maki. Ya. Yang benar gimana? Imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Tetap jalan menuju Allah dan jangan sampai menghiraukan ucapan manusia. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah sehingga kita bisa beramal dengan ikhlas, ya, dan tidak menghiraukan ucapan-ucapannya orang lain. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na
رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.